Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa duduk bareng lagi di kajian ini. Coba deh, tenangkan pikiran sebentar, rileks, karena hari ini kita bakal menyelami sesuatu yang luar biasa dalam. Kita akan membedah samudra hikmah dari 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, tentunya lewat kacamata tafsir yang sangat mendalam dari Ibnu Katsir. Siap ya? Nah, di pembahasan kita kali ini, ada 4 poin utama yang bakal kita obrolin. Mulai dari peringatan dan kabar gembira. Terus kita akan mundur sejenak ke konteks sejarah tentang 3 pertanyaan ujian buat Rasulullah, lalu kita bongkar hakikat ilusi duniawi, dan pastinya, awal mula kisah epik para pemuda Goa. Oke, langsung aja kita mulai. Bagian pertama kita, peringatan dan berita baik. Ini penting banget karena Al-Quran itu kan rahmat terbesar buat kita semua ya. Dan ayat-ayat pembuka ini benar-benar menegaskan fungsi utamanya. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 ayat pertama ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah walam yaj'al lahu iwajah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia sama sekali tidak menjadikannya bengkok. Bayangkan, sebuah bimbingan yang benar-benar lurus, yang tujuannya untuk ngasih peringatan keras tentang siksa yang pedih, tapi di saat yang sama ngasih kabar gembira yang luar biasa buat orang-orang mukmin yang beramal soleh, bahwa mereka bakal dapat balasan surga yang indah dan kekal selamanya. Kalau kita baca penjelasan Ibnu Katsir, ada satu frasa yang maknanya dalam banget, yaitu tidak ada kebengkokan. Maksudnya apa? Al-Quran ini tuh ibarat cahaya yang benar-benar tanpa cacat, teman-teman. Ini nikmat paling agung buat kita yang hidup di bumi, karena fungsinya narik kita keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Kitab ini sungguh lurus, seimbang, gak ada tuh yang namanya penyimpangan sedikit pun di dalamnya. Terus di ayat keempat dan kelima, Allah ngasih peringatan yang sangat-sangat spesifik. وَيُنْزِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berani bilang Allah mengambil seorang anak. Padahal, mereka itu sama sekali nggak punya dasar ilmu tentang hal itu. Begitu juga nenek moyang mereka. Al-Quran nyebut ini sebagai kata-kata yang sangat jelek yang keluar dari mulut mereka. Apa yang mereka ucapkan itu murni kebohongan belaka. Poin krusialnya di sini adalah seberapa tegasnya Allah mengecam kebohongan ini. Kalau kita lihat catatan sejarah dari Ibnu Ishaq, peringatan ini tuh dulu secara khusus ditujukan buat kaum musyrik Arab, yang waktu itu dengan gampangnya mengklaim kalau malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Ngeri ya? Al-Quran dengan tegas bilang ini kebohongan besar, kalimat yang keji banget, yang diucapkan tanpa ilmu sama sekali. Jadi ini benar-benar tamparan sekaligus pengingat buat kita untuk selalu ngejaga kesucian tauhid kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, 3 pertanyaan ujian. Kita bakal lihat asbabun nuzul atau konteks sejarahnya, yang benar-benar menguji ketabahan hati Rasulullah. Jadi ceritanya gini, orang-orang kafir Quraisy waktu itu ngutus orang buat nemuin ulama Yahudi di Madinah. Tujuannya satu, nyari cara buat ngetes kenabian Muhammad SAW. Nah, ulama Yahudi ini ngasih trik. Coba deh kalian tanyain ke dia 3 hal. Pertama, tanyain soal sekelompok pemuda di masa lalu yang kisahnya ajaib banget. Kedua, tentang seorang laki-laki pengembara yang udah menjelajah dari ujung timur sampai ujung barat. Dan ketiga, tanyain tentang hakikat roh. Kalau Muhammad bisa jawab, kata mereka berarti dia beneran seorang nabi. Begitu orang-orang Quraisy nanyain hal ini, Rasulullah dengan tenang berjanji bakal ngasih jawabannya besok. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Wahyu nggak kunjung turun, teman-teman. Bayangkan, selama 15 hari penuh, malaikat Jibril nggak datang bawa wahyu. Wah, itu jadi momen yang berat banget. Penduduk Mekah mulai rame nyorakin, mencemooh dan meragukan Rasulullah. Kesunyian 15 hari ini benar-benar bawa kesedihan yang teramat sangat buat sanubari beliau. Nah, di tengah kesunyian dan rasa sedih yang mendalam itulah Allah akhirnya menurunkan ayat ke-6. Ayat ini turun ibarat pelukan hangat yang jadi pelipur lara. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka barangkali engkau akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Coba deh kita bedah sedikit kata-katanya, karena ini luar biasa indah. Di ayat tadi, Allah pakai kata ba'ikhun, yang kalau diartikan secara harfiah itu kayak membinasakan atau menghancurkan diri sendiri saking ekstrimnya kesedihan yang dirasain. Terus ada kata asofan, yang artinya kekecewaan atau amarah yang sangat dalam. Di sini Allah lagi menghibur utusannya. Seolah-olah Allah bilang, wahai Muhammad, jangan sampai kamu hancurin dirimu sendiri cuma karena penolakan mereka. Tugasmu tuh cuma nyampein risalah aja, kalau mereka milih buat sesat, yaitu kerugian mereka. Ini pelajaran mahal banget loh buat kita, tentang di mana batas tanggung jawab kita saat ngajak orang pada kebaikan. Lanjut ke bagian ketiga ya, hakikat ilusi dunia. Setelah ngasih pelipur lara buat Rasulullah,
Al-Quran mulai menggeser cara pandang kita terhadap kehidupan dunia ini yang jujur aja sering banget bikin kita silau. Coba kita resapi dalam-dalam makna ayat ke-7 dan ke-8 ini. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan. Tujuannya apa? Buat nguji mereka, siapa di antara mereka yang paling baik perbuatannya. Terus dilanjutin, wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dan sungguh kami benar-benar bakal ngejadiin apa yang ada di atas bumi itu jadi tanah yang tandus lagi kering. Perbandingan di ayat ini tuh ngerangkum hakikat kehidupan dengan sangat brilian. Di sebuah hadis, Rasulullah pernah nyebut kalau dunia ini manis dan hijau, benar-benar perhiasan yang memukau mata kita. Tapi kita harus sadar, fungsinya cuma satu, sebagai panggung ujian, buat ngeliat siapa yang amalnya paling baik. Nanti, pada akhirnya, semua kemegahan yang kita kejar-kejar ini bakal berubah jadi sa'i dan juruzan. Para mufassir kayak Mujahid dan Ibnu Zaid ngartiin ini sebagai tanah rata yang benar-benar kering, kerontang, nggak ada satupun kehidupan di situ. Jadi pesannya jelas, jangan terlalu bersedih kalau ada hal duniawi yang luput dari genggaman kita. Karena toh, pada akhirnya semua materi itu bakal hancur dan lenyap tak berbekas. Masuk ke bagian keempat, kisah pemuda gua. Nah, disinilah kita akhirnya nemuin jawaban atas pertanyaan ujian pertama yang dilempar sama orang-orang Quraisy tadi. Ayat ke-9 jadi pembuka dari kisah epik ini. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba? Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami goa dan yang mempunyai rokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ulama besar seperti Ibnu Ishaq ngejelasin ayat ini dengan sangat indah. Beliau bilang, kisah Ashabal Kahfi ini emang menakjubkan banget. Tapi jangan salah, penciptaan alam semesta, langit, bumi, pergantian siang dan malam, itu semua sejatinya adalah bukti kekuasaan Allah yang jauh lebih dahsyat dan lebih menakjubkan lagi. Kalian mungkin penasaran ya, Ar-Rokim itu apa sih sebenarnya? Menariknya, ini jadi topik perdebatan ilmiah yang cukup kaya di kalangan ulama salaf. Ibnu Abbas dalam satu riwayat nyebutin kalau itu tuh nama lembah di dekat daerah Ailah. Ada juga yang berpendapat itu nama bukit tempat guanya berada. Tapi pendapat yang dipilih sama Ibnu Jarir dan Sa'id bin Jubair agak beda nih. Mereka bilang Ar-Rokim itu maknanya prasasti atau semacam kitab tertulis. Sebuah batu ukiran yang sengaja ditaruh di pintu gua buat nyatat kisah heroik para pemuda tersebut. Dan sampailah kita pada momen penentunya, momen di mana sebuah doa yang abadi dipanjatkan, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Bayangin ya, pemuda-pemuda ini ninggalin segalanya, melarikan diri semata-mata demi nyelamatin agama dan tauhid mereka dari ancaman kaumnya. Saat mereka masuk ke kegelapan gua yang sepi itu, apa senjata pelindung yang mereka andalkan? Doa. Mereka ngemis rahmat dan perlindungan langsung dari sisi Allah. Dan mereka minta rosyada, yaitu petunjuk jalan yang lurus yang bisa nganterin urusan mereka pada akhir yang baik. Ini tuh sejalan banget sama doa yang sering dipanjatin Rasulullah, supaya kita dikasih akhir yang baik dalam semua urusan dan dilindungin dari hinanya dunia serta azab di akhirat nanti. Sebagai penutup dari kajian 10 ayat pertama ini, ada satu pertanyaan mendalam yang harus banget kita renungin bareng-bareng. Di tengah dunia yang penuh sama ilusi perhiasan sementara ini, yang pada akhirnya bakal balik jadi debu yang tandus, gimana sih cara kita mencari perlindungan dan petunjuk yang lurus buat ngejaga iman kita? Al-Quran dan kisah heroik pemuda gua tadi udah ngasih kita kuncinya, yaitu berlindung sepenuhnya kepada Allah. Semoga kajian ini bisa bikin iman kita makin tebal dan mengakar kuat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.